Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawangsa Siti Nurbani. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi kelas B, Universitas Pancasakti Bekasi. Di video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri, SPD, MPDE. Silakan disimak penjelasannya. Soal nomor 1 adalah jelaskan arti filsafat dan makna pendidikan. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui analisis mengenai pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep, dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Sedangkan makna pendidikan adalah proses pengajaran suatu pengetahuan bagi peserta didik agar dapat mengetahui, mengevaluasi, dan menerapkan setiap ilmu di bawah bimbingan seseorang secara langsung atau secara otodidak atau belajar sendiri. Yang kedua, ceritakan sejarah perkembangan filsafat. Dalam perkembangannya, filsafat berkembang melalui beberapa zaman. Yang pertama yaitu zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno adalah Thales pada abad ke-624 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Puncak keemasan pada masa Yunani kuno dicapai masa Socrates dan Aristoteles. Yang kedua, dilanjutkan ke zaman kegelapan dimulai dari abad ke-12 sampai dengan abad ke-13 Masehi. Pada masa ini, terjadi yang diwakili oleh Pastur dan para raja yang pro dengan para ulama filsafat. Yang ketiga, pada zaman modern, abad 16 sampai dengan 18 Masehi, perkembangan filsafat mulai ditandai dengan munculnya berbagai pemikiran-pemikiran yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Perkembangan filsafat dilanjut hingga zaman postmodern pada abad 18 sampai dengan 19 Masehi. Pada abad ini, banyak bermunculan aliran-aliran baru dalam filsafat, antara lain positivisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, neokantianisme, neotomisme, fenomenologi, hedonisme, dan kapitalisme. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Filsafat mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan kepribadian seseorang dalam bermasyarakat, sedangkan filsafat pendidikan sangat erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Manusia mengembangkan pengetahuan melalui pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Yang terakhir, jelaskan bagaimana hakikat diri dan keberadaan kita sebagai makhluk alamiah dan sosial di lingkungan kehidupan kita. Yang pertama, manusia sebagai makhluk alam. Manusia membutuhkan alam untuk hidup. Manusia dan alam memiliki hubungan yang sangat berkaitan erat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sesuai zaman dan pengaruh teknologi yang dimiliki manusia. Yang kedua, hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.